Untuk kuliah 14 kita masuk ke bagian sistem 3 fase dari satu listrik arus bolak-balik. Jadi berbeda dengan satu fasa. Kalau kita perhatikan pada bagian sebelah kiri ini adalah contoh sederhana dari alternator atau generator satu fasa. Jadi ada sepasang lilitan atau kumparan, ini sebelah kiri 1A dan 1B. Sementara untuk yang alternator 3 fase atau generator 3 fase itu ada 3 pasang. Jadi 1A, 1B, kemudian 2A, 2B, dan 3A, 3B. Masing-masing fasa itu diberi nama yaitu sesuai dengan urutan fasanya R, S, T. Kadang-kadang ditulis dengan O, V, W, atau A, B, C. Di negara Eropa terutama Inggris itu R, Y, B, atau L1, L2, L3. Jadi R ini kalau di RYB adalah red, yellow, blue sesuai dengan warna dari kabelnya. Fasa R ini adalah mendahului 120 derajat terhadap S, atau S tertinggal terhadap R sebesar 120 atau minus 120. Kemudian fase T itu tertinggal minus 240 terhadap R atau minus 120 terhadap S. Jadi masing-masing fasa ini berbeda 120. Keuntungan terbesar pemakaian sistem 3 fase adalah pada motor AC. Yaitu dengan daya yang sama, motor 3 fasa lebih kecil dan lebih sederhana. Dalam hal ini tidak perlu kumparan bantu dan kapasitor untuk menggeser fasa atau untuk starter, seperti yang terlihat pada motor-motor yang kita pakai sehari-hari, yang ada kapasitor di atas bodi dari motor. Kemudian arah putaran motor itu tergantung urutan fase. Jadi jika dibalik, maka putaran motor juga terbalik. Jadi relatif sederhana. Hubungan di dalam 3 fasa dibedakan atas 4 kawat dan 3 kawat. Atau hubungan Y dan hubungan delta. Hubungan Y bisa juga 3 kawat jika bebannya seimbang. Jadi untuk 3 saluran lain atau hidup dan saluran netral atau N di sini, maka kita lihat R, fase R yang sebelah kiri, kemudian fase S, kalau kita misalkan putaran sudut adalah dari kiri ke kanan ke kiri, berlawanan jarum jam, maka S tertinggal terhadap R 120 dan T tertinggal terhadap S 120 juga, atau tertinggal terhadap R 240. Kemudian ada tegangan saluran yang VR ini, lain, kemudian netral, dan ada lain lagi. 220 volt ini hanya sebagai contoh. Jadi kalau tegangan rumah kita 220, maka tegangan antara S dan T itu adalah 380, yaitu akar 3 kali 220. Sekali lagi, akar 3 kali 220. Kemudian, antara R dan S itu juga 380 volt. R dan T juga 380 yang namanya tegangan saluran. Jadi kita bisa bedakan ada tegangan fasa yaitu S terhadap N, R terhadap N, dan T terhadap N. Tegangan fasa untuk hubungan bintang seperti ini adalah sama dengan tegangan saluran dibagi dengan akar 3. Akar 3 itu adalah 1,73. Baik, sekarang kita lihat hubungan bintang. Jadi yang dijelaskan tadi, maka tegangan saluran itu akar 3 kali tegangan fasa. Kalau kita lihat, untuk dari R ke S, itu melewati 2 beban ini, atau kumparan ini. Sehingga, kalau hubungannya itu secara skalar, ya 220 tambah 220 itu 440. Tetapi, ini adalah penjumlahan vektor, atau beda potensial dalam vektor. Jadi, karena vektor ini berbeda 120, maka
tegangan di antara R dan S itu bukan 440 tapi 380. S dan T demikian juga, ini T dan R demikian juga. Jadi 380, 380, 380. Sehingga kita tidak perlu menghafalkan secara letter word atau secara gampangnya begini. Kalau arus saluran ini, R ini, lantas masuk ke dalam fase. Jadi ini arus di dalam fase. Sehingga arus saluran langsung masuk ke fase. Dengan kata lain, arus saluran sama dengan arus fase. Jadi fase R itu arusnya sama dengan arus di fase R juga. Kemudian arus saluran yang S ini akan masuk ke fase S juga, saluran juga sama. Yang T demikian juga. Jadi secara gambar atau diagram ini kita bisa memahami bahwa tegangan saluran sama dengan akar 3 kali tegangan fase, dan I saluran sama dengan I fasanya. Kemudian hubungan delta. Ini untuk motor yang kalau sudah start itu nanti supaya gayanya atau powernya maksimum, maka harus dalam hubungan delta. Ada 3 saluran, tapi tanpa saluran netral di sini. Sekarang kita lihat, ini saluran R, ini saluran S, dan ini saluran T. Begitu sampai di R ini akan pecah jadi 2. Jadi di bagian atas dan sebelah bawahnya ini. Maka dapat kita pahami bahwa arus saluran itu akan berbeda dengan arus fase. Fase antara RS, fase antara RT, dan fase antara ST itu akan berbeda arusnya dengan arus saluran. Tegangan saluran yaitu antara R dan S, itu misalnya ini harusnya 380 ya. Itu adalah maka sama dengan tegangan fasa. Jadi tegangan saluran sama dengan tegangan fasa. Arus saluran adalah sama dengan akar 3 kali arus fasa. Dan kemudian kita dapatkan bahwa tegangan saluran sama dengan tegangan fasa. Arus saluran sama dengan kelipatan dari akar 3 akar 3 dari arus fasa. Jadi begini. Jadi keunggulan utama dalam saluran delta ini adalah tahan terhadap kegagalan jika satu kumparan fase putus tidak mempengaruhi beban arus dan tegangan. Ini contohnya ini. Sekarang kegagalan pada hubungan delta. Jika kumparan fasa sumber terputus, jadi ada masalah di sumber, maka tegangan saluran tetap 220 dan tegangan fasa tetap 220. Perbedaannya hanya arus fasa lebih besar. Jadi kalau kita lihat ini, kalau ini tiba-tiba putus, maka yang hubungan delta ini tetap memperoleh 220 begini. Mungkin sebetulnya lebih baik ditulis 380 harusnya ini, biar ini ya, biar klop dengan tegangan saluran biasa. Tapi tidak masalah sebetulnya tegangan fasa, tegangan saluran tergantung pemakaian atau tergantung desainnya. Kemudian beban delta. Ini beban delta, sementara di sini hubungannya bintang. Kita lihat ini kebetulan tiba-tiba misalkan putus sumbernya. Ini adalah generatornya. 220, 220. Maka pada bagian ini akan tetap 380, yaitu akar 3 kali 220. Sementara yang ini, karena putus, jadi ini adalah membagi tegangan 190, 190, sehingga di sini akan ada beda potensial atau beda tegangan, yaitu 190, 190 dibagi sama dengan 380 dibagi 2, kalau bebannya seimbang. Jadi 190, 190. Kemudian hubungan bintang dan bintang. Ini bintang, ini bintang. Ini putus, maka ini 0, nggak ada tegangan. Yang ada hanya ini aja, 190, 190. Kemudian kita lihat pada contoh hubungan delta. Misalnya ada seperti ini. Ini adalah 220, 220, 220. Ini adalah 10 kW. Bebannya misalnya. Maka I sama dengan P dibagi tegangan. Tegangannya adalah 220. Ini. Kemudian I-nya adalah 10 kW. Dayanya. Maka I sama dengan 45,45. Kemudian I lain atau arus saluran akar 3 kali arus fase. Fasenya ini, maka
akar 3 kali alas adalah sama dengan 78,63. Jadi secara umum, di dalam sistem 3 fase, maka daya nyata itu adalah jumlah daya masing-masing fasa. Kemudian daya reaktif adalah totalnya sama dengan daya reaktif masing-masing fasa. Dan daya semu atau apparent power-nya itu sama dengan daya semu masing-masing fasa. Pada beban seimbang, artinya PF1, PF2, PF3, QF1, QF2, QF3 itu sama. Dengan demikian, maka kita dapatkan daya nyatanya adalah 3 kali daya fase. Daya VAR-nya, volt ampere reaktifnya, 3 kali dari Q fase. Dan S sama dengan 3 kali S fasa. Dengan demikian, dapat dirumuskan seperti ini. Rumusnya sama dengan satu fase, hanya bedanya dikalikan akar 3 untuk beban seimbang. Jadi P, V kali I akar 3 cos V, Q sama dengan V kali I akar 3 sinus V, dan S sama dengan VI akar 3. Satuannya tetap, ini adalah watt, ini adalah volt ampere reaktif, dan ini adalah volt ampere. Menghidupkan motor 3 fase. Ini secara umum seperti ini. Jadi urutan menghidupkan motor 3 fasa khususnya adalah motor-motor yang besar. Maka pertama, hubungkan secara bintang lebih dahulu. Dalam hal ini, arus yang masuk kumparan fasa cukup kecil sehingga daya juga kecil. Setelah putaran stabil, maka segera ubah ke hubungan delta agar tercapai daya maksimum. Untuk merubah dari Y ke delta ini, memang sudah ada saklarnya yang dijual di toko-toko alat listrik di pasaran, bahkan ada timernya, misalkan 3 menit, 1 menit, 2 menit ada. Jadi begitu di on, maka dia akan bintang, kemudian setelah stabil itu nanti sekian menit masuk hubungan delta. Tentunya tidak manual, kita merubah dari bintang ke delta. Manual dalam arti kita memasang kabel dengan tangan, bukan dia. Beban tak seimbang, kita mungkin mengukur daya. Ini mungkin kita di suatu saat akan menghadapi pengukuran daya dengan beban 3 fasa. Kita perlu 3 wattmeter. Jadi wattmeter untuk R, S, dan T. Perhatikan hubungannya. Dalam wattmeter itu ada kumparan tegangan dan kumparan arus. Yang kumparan tegangan yang bawah, ini antara R dan N. Kemudian arus yang lewati ini. Ini arus. Jadi ada P1, P2, P3, maka P total jumlahkan saja P1 tambah P2 tambah P3. Jadi perlu 3 wattmeter untuk beban 3 fase yang kita mungkin tahu tidak seimbang. Artinya beban antara RS, ST, dan RT itu beda-beda daya yang disipasi di situ. Untuk beban seimbang, kita bisa hanya memakai 2 wattmeter. Karena di bidang teknik kimia rata-rata pemakaian adalah untuk motor listrik, maka dapat dikatakan bahwa motor itu beban seimbang. Artinya, kumparan fase R, fase S, fase T itu adalah bebannya seimbang atau sama. Dengan demikian, cukup dengan 2 wattmeter. Perhatikan cara menghubungkannya. Jadi, disatukan di T, boleh disatukan di S juga boleh. Contohnya di sini RS disatukan di T. Ini kumparan tegangan, yang bawah kumparan tegangan, yang ini kumparan arus. Berapa daya yang terbaca adalah P1 tambah P2. Nanti penunjukan P1, P2 akan lebih besar dibanding dengan yang ini. Ini karena terhadap netral. Kalau ini langsung saluran ke saluran. Pada kebanyakan motor 3 fase, itu memiliki terminal berikut. Jadi ada R, S, T, kemudian ada ground di sini. Ground yang nanti disambungkan ke bodinya, bodi motor. Di sini, maka perhatikan yang hubungan sini. Ini R1, S1, T1. Di sini adalah R2, S2, T2. Jadi hubungannya bersilangan begini. Pada hubungan bintang, maka netralnya ini disatukan jadi satu. Kemudian ini adalah saluran netral. RST langsung ini dihubungkan dengan saluran S, RST. Ini G, ground, nanti kita masukkan ke dalam tanah atau ke dalam bodi yang berada di, biasanya kalau di plan, di bawah itu ada jaringan ground.
Hubungan delta tinggal R, ini adalah hubungan langsung seperti ini. Jadi mudah sekali tinggal hubungan begini. Ini adalah delta dan ini adalah bintang. Latihan yang ada di sini bisa Anda pakai latihan. Nanti kita bahas barangkali minggu depan. Minggu depan ya barangkali. Jadi untuk minggu ini Anda bisa tidurnya tidak ada tugas. Tetapi tolong meskipun tidak ada tugas, coba Anda selesaikan soal nomor 1, 2, 3, dan 4 ini. Jadi nanti kita bisa diskusi pada saat kita ketemuan yang akan datang, sekaligus untuk merangkum atau membahas dari yang listrik 1 fasa dan 3 fasa jadi 1. Jadi pertemuan minggu depan yang ke-15 itu nanti kita responsi, kita belajar untuk menyelesaikan soal-soal dari 1 fase dan 3 fase. Oke, selamat.